Pernahkah Bapak merasa tubuh seperti tidak merespons secepat dulu? Bukan hanya soal tenaga, tapi juga soal kepekaan dan daya tanggap yang terasa menurun. Banyak lansia menganggap ini sekadar tanda usia. Padahal, dalam pengalaman saya sebagai dokter, kondisi seperti ini sering menjadi pesan penting dari tubuh yang belum banyak disadari. Yang menarik, beberapa pasien datang dengan wajah bingung. Mereka berkata, "Dok, saya merasa baik-baik saja, tapi kok respon tubuh tidak seperti dulu. Tidak nyeri, tidak pusing, tidak sesak. Namun setelah diperiksa, ternyata gula darahnya tinggi atau tekanan darahnya sudah lama di atas normal." Inilah yang sering terlewat. Masalah gula darah dan tekanan tinggi tidak selalu menimbulkan rasa sakit, tapi perlahan keduanya bisa mempengaruhi aliran darah dan kerja syaraf. Akibatnya, tubuh menjadi kurang responsif tanpa kita sadari. Jika Bapak pernah merasakan hal serupa atau diam-diam bertanya dalam hati apakah ini masih wajar, video ini penting untuk disimak sampai selesai. Karena bisa jadi, yang Bapak alami bukan soal usia, melainkan kondisi kesehatan yang sebenarnya masih bisa diperbaiki jika ditangani dengan tepat. Mari kita bahas bersama dengan bahasa yang mudah dipahami dan solusi yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Banyak pasien lansia yang datang ke ruang praktik saya dengan kalimat pembuka yang hampir sama. "Dok, saya merasa tubuh saya sekarang lambat merespons. Tidak sakit, tapi rasanya berbeda." Mereka sering mengira ini hal wajar karena usia sudah di atas 55 tahun. Padahal, tubuh jarang berubah tanpa alasan. Saya ingat seorang pasien berusia 60 tahun. Secara fisik terlihat sehat, masih aktif berjalan pagi, dan jarang mengeluh. Namun beliau merasa tubuhnya tidak sepeka dulu. Konsentrasi mudah turun, tenaga cepat habis, dan respons tubuh terhadap rangsangan terasa menurun. Saat dicek lebih dalam, ternyata gula darah puasanya sering di atas normal dan tekanan darahnya sudah lama tidak stabil, walaupun tanpa gejala berat. Inilah yang sering tidak disadari banyak lansia. Gula darah tinggi dan tekanan darah tinggi dikenal sebagai penyakit yang diam-diam. Menurut berbagai literatur kesehatan internasional, seperti panduan dari Organisasi Jantung dan Diabetes Dunia, kedua kondisi ini bisa merusak pembuluh darah secara perlahan. Aliran darah menjadi tidak seoptimal dulu, terutama ke organ-organ yang sangat bergantung pada suplai darah dan saraf. Ketika pembuluh darah mulai kaku atau menyempit, oksigen dan nutrisi tidak sampai dengan baik. Tubuh tetap bekerja, tetapi responnya melambat. Banyak orang tidak merasakan nyeri, sehingga menganggap semuanya baik-baik saja. Padahal di dalam tubuh, sistem sedang bekerja lebih keras dari biasanya. Yang membuat saya prihatin, banyak pasien baru sadar setelah kondisinya cukup lama terjadi. Padahal jika dikenali sejak awal, perubahan gaya hidup dan pengelolaan kesehatan bisa memberi dampak besar. Tidak harus langsung dengan obat berat, tetapi dimulai dari pemahaman yang benar tentang apa yang sedang terjadi di tubuh sendiri. Di usia lanjut, tubuh sebenarnya masih bisa berfungsi dengan baik jika aliran darah terjaga dan kadar gula darah terkontrol. Kuncinya bukan menolak usia, tetapi memahami sinyal halus yang diberikan tubuh. Saat respon mulai menurun, itu bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diperhatikan dan ditangani dengan bijak. Banyak lansia bertanya kepada saya dengan nada ragu, "Dok, gula darah saya memang agak tinggi, tapi saya tidak merasa pusing atau lemas. Apa benar ini bisa berdampak ke tubuh saya?" Pertanyaan ini sangat wajar, karena tidak semua masalah kesehatan langsung terasa sebagai keluhan yang jelas. Saya pernah menangani seorang pasien usia 58 tahun yang merasa tubuhnya kurang bertenaga dan responsnya tidak secepat dulu.
Beliau tidak pernah merasa sakit serius. Namun saat kami lakukan pemeriksaan rutin, kadar gula darahnya sering melonjak setelah makan dan tekanan darahnya cenderung tinggi di pagi hari. Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa disadari. Dalam ilmu kedokteran, gula darah yang tidak terkontrol dapat merusak lapisan halus pembuluh darah. Tekanan darah tinggi memperparah kondisi ini dengan memberi tekanan terus-menerus pada dinding pembuluh. Banyak sumber kesehatan internasional menjelaskan bahwa kombinasi keduanya membuat aliran darah menjadi kurang lancar dan saraf tidak bekerja seoptimal sebelumnya. Ketika aliran darah melambat, organ-organ tubuh yang membutuhkan suplai stabil akan terdampak lebih dulu. Tubuh sebenarnya sedang memberi sinyal. Hanya saja sinyal ini sering muncul dalam bentuk yang sangat halus. Respons yang terasa lambat, stamina menurun, atau tubuh terasa kurang peka sering dianggap sebagai bagian normal dari penuaan. Padahal bisa berkaitan dengan metabolisme dan sirkulasi darah. Yang menarik, sebagian pasien merasa kondisi ini membaik ketika gula darah mulai lebih terkontrol dan tekanan darah dijaga stabil. Tidak selalu dengan perubahan besar, tetapi melalui langkah sederhana seperti mengatur waktu makan, mengurangi gula berlebih, memperbaiki kualitas tidur, dan rutin bergerak ringan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi kesehatan global yang menekankan pencegahan sejak dini. Saya selalu menekankan kepada pasien lansia bahwa tubuh tidak tiba-tiba berubah tanpa sebab. Gula darah dan tekanan darah adalah dua faktor penting yang sering bekerja diam-diam. Jika keduanya diperhatikan sejak awal, tubuh punya peluang besar untuk tetap responsif dan berfungsi lebih baik di usia lanjut. Kuncinya adalah mau mendengarkan tubuh dan tidak menunggu sampai keluhan terasa berat. Seringkali saya mendengar keluhan seperti ini. "Dok, rasanya tubuh saya masih sehat, tapi kok responsnya tidak seperti dulu. Bukan sakit, hanya terasa berbeda." Kalimat ini hampir selalu muncul dari pasien yang hasil cek kesehatannya menunjukkan gula darah dan tekanan darah yang sudah lama tidak stabil. Tubuh manusia bekerja seperti jaringan listrik dan pipa air yang saling terhubung. Saraf berperan sebagai pengantar sinyal, sementara pembuluh darah bertugas mengantarkan oksigen dan nutrisi. Ketika gula darah tinggi berlangsung lama, zat gula dapat menumpuk dan merusak lapisan saraf secara perlahan. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal sebagai gangguan saraf akibat metabolik. Dampaknya tidak langsung terasa, tetapi kepekaan tubuh mulai berkurang sedikit demi sedikit. Tekanan darah tinggi memperburuk keadaan karena membuat pembuluh darah menjadi lebih kaku dan sempit. Aliran darah yang seharusnya lancar menjadi tidak optimal. Beberapa penelitian kesehatan internasional menunjukkan bahwa kombinasi gula darah tinggi dan hipertensi dapat mengganggu kerja saraf dan otot, terutama pada usia lanjut. Itulah sebabnya banyak lansia merasa tubuhnya masih kuat, tetapi responsnya melambat. Saya pernah menangani pasien usia awal 60 tahun yang gemar berjalan pagi, tetapi mengeluh cepat lelah dan merasa tubuhnya tidak sepeka dulu. Setelah ditelusuri, ternyata beliau jarang mengontrol gula darah karena merasa tidak ada keluhan berarti. Padahal, hasil pemeriksaan menunjukkan fluktuasi gula darah yang cukup sering. Setelah pola makan diperbaiki dan tekanan darah lebih terkontrol, respons tubuhnya perlahan membaik dalam beberapa bulan. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa perubahan ini bukan tanda kegagalan tubuh. Ini adalah sinyal peringatan yang halus. Tubuh sedang meminta perhatian lebih. Dengan menjaga kadar gula tetap stabil, mengelola tekanan darah, serta memberi asupan nutrisi yang mendukung kesehatan saraf, seperti protein, sayuran, dan lemak sehat, tubuh punya kesempatan untuk berfungsi lebih optimal. Saya selalu mengingatkan pasien lansia bahwa menjaga kepekaan tubuh bukan soal usia semata. Ini tentang bagaimana kita merawat pembuluh darah dan saraf setiap hari. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten seringkali memberi dampak yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan.
Pada tahap ini, saya biasanya melihat wajah pasien mulai sedikit lega. Banyak yang awalnya datang dengan rasa khawatir, takut kalau kondisi ini tidak bisa diperbaiki. Padahal, tubuh manusia memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa, bahkan di usia lanjut, asalkan diberi dukungan yang tepat. Saya sering mengatakan bahwa tujuan utama bukan mengejar kondisi seperti saat muda, tetapi membantu tubuh bekerja seoptimal mungkin sesuai usianya. Kuncinya ada pada 3 hal penting: aliran darah yang lebih lancar, saraf yang terjaga, dan keseimbangan metabolik yang stabil. Langkah pertama yang selalu saya tekankan adalah pola hidup harian. Aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki rutin terbukti secara medis dapat membantu memperbaiki sensitivitas insulin dan melancarkan peredaran darah. Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan aktivitas fisik teratur untuk lansia karena manfaatnya nyata, termasuk pada kesehatan pembuluh darah dan fungsi saraf. Saya sering menceritakan pasien yang awalnya ragu mengubah pola makan, tetapi setelah konsisten beberapa bulan, merasa tubuhnya lebih ringan dan responsnya membaik. Istirahat yang cukup sering diremehkan. Padahal, saat tidur, tubuh melakukan perbaikan jaringan dan menyeimbangkan hormon. Kurang tidur terbukti dapat meningkatkan kadar gula darah dan tekanan darah. Banyak lansia merasa tidur pendek tidak masalah. Padahal, kualitas tidur sangat memengaruhi kondisi tubuh keesokan harinya. Yang tidak kalah penting adalah kontrol kesehatan rutin. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengenali perubahan sejak dini. Pasien yang rutin memantau tekanan darah dan gula darah biasanya lebih cepat menyadari apa yang perlu diperbaiki. Dari pengalaman saya, langkah kecil yang dilakukan lebih awal jauh lebih efektif dibanding menunggu keluhan bertambah berat. Saya selalu menutup penjelasan dengan kalimat yang sama. Tubuh bukan musuh. Tubuh adalah sahabat yang setia memberi tanda. Ketika kita mau mendengarkan dan merawatnya dengan sabar, tubuh akan merespons dengan caranya sendiri. Usia boleh bertambah, tetapi kualitas hidup tetap bisa dijaga selama kita mau mengambil peran aktif dalam kesehatan kita sendiri. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk mulai lebih peduli pada kesehatan diri sendiri. Karena tubuh yang terjaga adalah kunci hidup yang lebih nyaman dan percaya diri di usia lanjut. Jangan ragu untuk membicarakan hal-hal yang selama ini terasa canggung, karena kesehatan tidak pernah mengenal kata malu. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke grup WhatsApp keluarga atau teman sebaya agar semakin banyak lansia yang tercerahkan dan tidak salah paham tentang kesehatan tubuhnya. Tulis juga kota asal Bapak dan Ibu di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa Anda satu persatu. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Lansia Sehat Abadi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan sederhana, aman, dan relevan untuk usia lanjut. Ingat, kesehatan adalah investasi paling berharga. Dijaga sedikit demi sedikit, hasilnya bisa dirasakan setiap hari. Saya Dr. Indri, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.